We take the time to listen to you. Smart FM 97,8 Radio Smart FM Balikpapan. Halo Smart Listener, kembali lagi di program Millennial Salsa Story. Edisi kali ini saya bersama dengan owner dari Cambaket, Mbak Enda. Mbak Enda, kita ingin tahu nih bagaimana cerita perjuangan dan juga mungkin ada bahagia juga, ada sedihnya juga. Bagaimana seorang Mbak Enda bisa sampai di titik ini untuk mengembangkan usaha Cambaket. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak Enda, dan juga boleh di-share ke Smart Listener yang sedang menyaksikan kita di channel YouTube dan juga Radio Smart FM. Gimana sih Mbak awal mula karir dari seorang Mbak Enda untuk bisa mendirikan sebuah kafe ya, bisa dibilang ya, dan juga usaha kuliner di Kota Balikpapan? Jadi tuh kayak awalnya kita itu benar-benar di Rombong, buka Rombong. Jadi kayak di dua rumah dari tempat ini sebelum itu kan memang ada orang-orang les ya, anak SMP waktu itu. Udahlah modern nanti kok kayaknya peluang ya gitu kan. Anak SMP ini sebenarnya jajan, ya udah kita buka tuh di depan teras ruko gitu. Kita buka untuk jualan yang awalnya itu cuma snack-snack ringan aja. Nah dari berawal lah dari situ, akhirnya mulai dari di teras, kemudian kita memang benar-benar fokusin. Jadi memang kayaknya passionnya kuliner, suka makan dan akhirnya terjun di dunia makan gitu kan. Ya udah kita kembangin sampai akhirnya jadi seperti ini gitu. Nah kalau kita sendiri sih pasti udah pada tahu nih Cambaket tuh identik sama memang restorannya Bang Anton. Nah jadi geser ke sini kita ini bikin rumah produksi nih namanya Cerita Bahagia Food, CB Food. Jadi sebenarnya karena kita punya produk lain nih, kalau misalnya kita keluar dengan pakai nama Cambaket itu kayaknya kurang ini. Jadi kita memang buatlah Cerita Bahagia Food yang kayaknya nggak boleh lepas nih dari CB. Jadi Cambaket, Cerita Bahagia Food, CB Food, wow ya samaan lah ya gitu kan. Ya udahlah akhirnya sampai berkembang sekarang, dan kita juga memang punya 4 lini bisnis. Jadi kita punya Cambaket Cafe, kemudian kita punya catering, kita punya frozen food dan oleh-oleh Kalimantan Timur di Snack Tip ini. Oke, luar biasa. Jadi itu kalau boleh tahu dimulai tahun berapa tuh Mbak Enda? Kita 2016 ya, 2016 sampai dengan sekarang berarti sudah sekitar 4 tahun berjalan ya untuk usaha dari Cambaket yang juga tentunya bergerak di bidang kuliner. Nah dari 4 lini bisnis itu sendiri Mbak, yang bisa untuk membuat Cambaket ini terus beroperasi dan juga terus bisa berkembang itu lebih spesifikasinya kemana Mbak? Nah jadi sebenarnya itu semua pasti beda, semua pasti punya kontribusi ya, karena kita memang pasti punya target market yang berbeda, kemudian strategi yang berbeda, tapi memang lebih aknya itu di Cambaket Cafe. Nah frozen food juga kemarin itu sebenarnya berkembangnya karena memang di masa pandemi gitu. Jadi kemarin bulan puasa itu kan kita nggak bisa buka nih kafe 1 bulan full gitu kan karena puasa, kemudian juga karena COVID seperti itu dan pembatasan. Jadi akhirnya kita beralihlah ke frozen food, sehingga malah frozen foodnya jadi kayak idenya tuh malah keluar gitu kan. Kayak awalnya sebenarnya kita udah punya kebab cilik tuh yang frozennya cuma kebab, sekarang tuh udah yang aduh banyak deh siomay sama bakso gitu kan, terus sempol gitu. Yang sebenarnya memang pada saat pandemi itu kita ngeliat nih ada peluang, nggak bisa keluar, jadi punya yang praktis. Akhirnya kita buat ayam ungkep tuh, ayam pulau. Kalau ayam ungkep kan biasa udah banyak nih orang jual 1 ekor. Nah kita tuh mikir kayaknya kalau 1 ekor nih kebanyakan kalau buat 1 keluarga. Akhirnya kita jual lah yang potongan kecil, jadi 1 pack itu cuma isinya 5, udah dapet sambal, udah belaus, praktis banget. Waduh, luar biasa. Dan habis itu kita ngeliat lagi nih, kan anak-anaknya pada nggak boleh keluar. Ya udah kita bikin lah cemilan sempol. Itu kan cemilan anak-anak yang udah biasa sering tuh di sekolah-sekolah. Kita frozenin lagi, kita jual. Terus tahu bakso sebenarnya seperti itu, dan malah dapet marketnya. Dan berlanjut sampai setelah bulan puasa ya. Setelah bulan puasa berlanjut gitu, dan setelah lebaran kafenya udah mulai new normal. Oke. Nah Mbak Enda, ngomong-ngomong nih, tadi Mbak Enda sempat menyinggung tentang kondisi di mana COVID-19 itu menyerang di Mbak Enda.
Tentunya kan tidak hanya industri bisnis makanan, tapi semua itu juga berdampak Mbak Enda. Nah, yang dirasakan oleh Cambaket sendiri itu bagaimana sih ketika COVID itu datang dan juga tiba-tiba meluluh lantakan usaha-usaha dan juga berbagai macam kegiatan perekonomian ya, tentunya yang tidak hanya di Kota Balikpapan, global secara dunia pun juga merasakan. Nah, bagaimana Cambaket merasakan hal tersebut ketika COVID-19 itu datang nih? Apakah Mbak Enda tiba-tiba langsung merasa drop, sedih, atau putus asa, atau bagaimana yang dilakukan oleh Cambaket untuk bisa tetap bertahan nih, untuk bisa stay mengembangkan usaha kuliner Cambaket ini sendiri? Jadi benar-benar kalau awal masa pandemi itu memang kita sempat ini ya, itulah pada saatnya kita harus memang diam sejenak gitu, diam sejenak kemudian berpikir. Nah pada saat itu juga udah yang wow gitu kan, tidak boleh dine-in, kemudian juga di sini kenapa pembatasan jalan, yang otomatis aksesnya juga memang terbatas kan pada saat itu. Akhirnya ya udah kita diam, kita mengamati keadaan, kemudian memang tidak memungkinkan pada saat itu untuk kafe ya, untuk kafe itu memang menurun jauh drastis banget kan. Dan kemudian puasa pada saat itu, akhirnya memang dimana kita harus melihat itu adalah suatu peluang gitu. Maksudnya di situ pasti ada peluang. Akhirnya kita buatlah frozen food, kita buat yang mulai dari ayam kuke, kemudian kita buat ayam malos, kemudian kita buat siomay, frozen, sempol, yang mana pada saat itu dibutuhkan gitu kan. Memang pada akhirnya memang lari ke frozen food karena nggak bisa keluar kan, dan kemudian aksesnya juga orang banyak takut untuk belanja seperti itu. Jadi memang lebih memilih untuk yang praktis. Nah kemudian agar customer ini percaya nih sama kita, karena kan di era pandemi itu memang lebih aware ya sama kesehatan. Kita bikin nih video-videonya bahwa kita di sini menyajikannya dengan aturan kesehatan, seperti pakai sarung tangan, kemudian dengan packaging yang rapi, kemudian juga dengan pengantaran, sehingga kepercayaan customer itu terbentuk gitu. Kemudian ya memang kita ngeliat nih setelah Lebaran kemarin, kemudian kafe buka, maka kafenya pun juga target marketnya berubah sih sebenarnya. Jadi kayak yang dulunya kafe ini kan lebih ke family, kemudian lebih ke acara-acara nih, arisan, kemudian reuni. Nah sekarang benar-benar tuh kan lagi nggak ada nih arisan juga pada nggak ada ya, pada jadi keluar. Kemudian juga akhirnya kayaknya kita mulai mikir nih, kita harus bikin konsep yang millennials mungkin gitu. Akhirnya memang kita renovasi nih gitu. Jadi kan memang awalnya Cambaket kayak gini, kemudian kita renovasi untuk menyeimbangkan dengan konsep, kemudian target market yang memang baru nih kita mau target gitu. Karena memang ya Mbak Enda ya, 2018 dari sempat main-main ya Smart Tester ya ke Cambaket ini, tampilannya tuh belum semilenial ini ya Mbak Enda ya. Masih old banget gitu ya. Jadi masih hanya sekedar ya ini ya tampilannya. Iya betul, dan juga memang ini Cambaket memang sudah cukup terkenal dulu pada saat sekitar tahun 2018, dan ditambah inovasi yang dilakukan oleh Mbak Enda saat ini untuk bisa merombak rumah makannya menjadi sebuah kafe yang cukup eye-catching dan juga instagramable ini Mbak ya, kalau kata milenial saat ini ya. Iya, jadi memang harus konsepnya harus dapat deh. Iya, konsepnya memang betul. Konsepnya memang berubah banget ya di Cambaket ini, dan juga nyaman banget untuk Smart Tester memilih tempat yang biasa kan kalau anak muda itu suka banget ya Mbak Enda ya, nongkrong dengan teman, keluarga, pacar mungkin ya. Iya, betul ya. Jadi memang harus disesuaikan, dan memang kita juga di sini menunya tuh kita inovasi gitu. Jadi kayak ada menu baru, kemudian ada promo baru, kemudian ada giveaway atau ada diskon lah gitu. Wah, luar biasa. Jadi semakin senang ya konsepnya Mbak Enda ya. Kayak bakal kita ada promo apa lagi nih gitu. Jadi kayak nanti juga kan. Oke, betul sekali. Nah, Mbak Enda, kurang lebih sekitar 4 tahun ya perjalanan bisnis dari Cambaket ini. Tentunya tidak hanya sukanya aja yang Mbak Enda rasakan. Tentunya pasti ada duka yang dirasakan, ada air mata dan juga perjuangan ya yang dilalui oleh Mbak Enda sendiri. Boleh diceritain nggak sih Mbak Enda apa aja lika-liku perjuangan untuk mengembangkan bisnis Cambaket ini?
Jadi memang sih nggak ada yang suka aja gitu ya, pasti ada dukanya. Jadi memang sebenarnya kafe ini juga kayaknya 2 tahunan lah ya baru. Jadi memang dulu tuh masih yang benar-benar kita masih sederhana banget ya, sampai baru berubah jadi punya tempat, kemudian berubah jadi konsep kafe tuh pasti dukanya juga lumayan cukup banyak juga di sana. Jadi kayak misalnya namanya juga jualan, kadang sepi, kemudian kadang rame, kemudian turn off karyawan juga lumayan sempat tinggi, ya kan. Jadi memang ilmunya mungkin belum ada ya gimana cara manage karyawan nih gitu biar betah. Kemudian akhirnya agak kelabakan kan, pastinya sendiri ngurus ini ngurus itu gitu ya, nggak terkontrol gitu kan, kontrolnya juga masih kurang gitu kan untuk bahan baku, untuk menu-menu seperti itu. Dan memang banyak banget jadi kayak waktu energi itu kebuang gitu ya kan untuk ngelola. Nah sampai akhirnya memang sejalannya waktu memang benar-benar yang kayaknya kita nih bukan hanya fokus jualan ya, jadi kayak kita tuh harus ngupgrade nih ilmu gitu. Kita harus tahu gimana sih cara manajemen karyawan, kemudian bagaimana cara manajemen stok, kemudian bagaimana ngelola keuangan sehingga ketika usaha ini hasilnya ada. Jadi kemarin-kemarin tuh memang benar-benar ya keluar masuk itu memang akhirnya berkembangnya juga ini ya, maksudnya tidak bisa langsung ini drastis gitu kan. Jadi memang kita memang pengennya sendiri. Nah setelah ada pengelolaan yang baik ya memang akhirnya udah bisa lah gitu. Kalau misalnya bukannya yang mulai dari apa ya kayak ditipu kan ya, pasti yang begitu-begitu tuh ada gitu kan. Jadi yang memang benar-benar harus itu jadi pelajaran sih sebenarnya gitu. Oke, jadi memang banyak banget yang bayarnya ya. Di balik senyuman dan juga tawa dari Mbak Endah untuk bisa menjalankan bisnis Cambaket ini tentunya ada perjuangan di balik itu yang tadi Mbak Endah ceritakan. Tapi dengan adanya itu yang Mbak Endah jadi semakin lihai ya untuk bisa memanage itu tadi karyawan, kemudian keuangan, kemudian bagaimana mengupgrade produk dan juga lain halnya untuk pengembangan dari Cambaket ini sendiri. Iya benar. Wah, smart listener, ini inspirasi banget ya dari seorang Mbak Endah, milenial dari Kota Balikpapan yang tentunya bisa kita ambil pelajarannya dan juga banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah diraih ya Mbak Endah. Iya, jadi benar-benar. Ini banyak banget ya smart listener ya, prestasi dan juga penghargaan, apresiasi yang diterima oleh Mbak Endah dari macam-macam ya Mbak Endah. Mbak Endah ini ada di kota, provinsi sampai dengan nasional ada juga Mbak Endah. Kalau nasional sih kita ini aja finalis ya. Finalis. Ya, waktu itu wirausaha muda berprestasi. Oke. Kemudian peserta kreatif food. Oke. Nah itu akan kita bahas lagi setelah jeda iklan yang satu ini. Smart Listener tetap bersama kami di 97,8 Radio Smart FM Balikpapan, dan juga untuk Anda bisa menyaksikan siaran dari Millennial Success Story di kanal YouTube kita Radio Smart FM Balikpapan. Kita jeda sesaat setelah jeda iklan yang satu ini. Ya Smart Listener, kembali lagi di program Millennial Success Story. Di segmen berikutnya, kalau tadi kita sudah ngobrol-ngobrol tentang perjuangan lika-liku, suka duka ya Mbak Endah ya. Suka duka dari Mbak Endah mengembangkan bisnis dari Cambaket sendiri. Nah Mbak Endah, di belakang kita sudah terpampang. Ini banyak sekali loh Smart Listener ya. Ini ada beberapa penghargaan yang diterima oleh Mbak Endah, yang juga tentunya prestasi-prestasi yang gemilang juga yang diterima oleh Mbak Endah. Mbak Endah boleh dijelasin nggak ini penghargaannya dari mana aja, dan juga ada nggak sih prestasi atau penghargaan yang wah ini prestasi yang luar biasa ini yang saya dapatkan sampai dengan saat ini. Silakan Mbak Endah. Kayaknya yang pertama yang wah dulu ya. Jadi di tahun 2020 itu dapat penghargaan warga prestasi bidang ekonomi kreatif. Nah itu. Tapi saya nggak ada di Balikpapan pada saat itu. Jadi sedih banget gitu kan. Jadi waktu itu saya ikut diklat di Makassar. Jadi diklatnya dari Kementerian Perindustrian. Jadi saya pergi ke Makassar waktu itu. Dan ditelepon waktu itu, oh Mbak gimana ini dapat warga prestasi gitu. Sempat
Iya. Kalau fotonya saya udah saya pampang. Itu sih. Kemudian Terus Mbak? sebenarnya yang pertama kali itu kita buat cookies kepiting. Itu dapat dari Kementerian Pemuda dan Olahraga gitu. Jadi ada 10 finalis se-Kalimantan Timur. Pada saat itu Balikpapan, saya lupa sih ada beberapa. Kemudian ada Samarinda, Batam gitu kan. Kemudian ini juara favorit juga lomba oleh-oleh kategori. Kemudian ada UKM Wow itu waktu itu kita di Samarinda. Oke. Terus itu ada juara 1 juga Kretekno gitu. Ada juara 2 lomba olahan singkong, sama kemarin kita aksesoris. Oke. Nah, tapi piagamnya nggak ada. Sebenarnya ada piala gitu, piala ya, Iya. cuman nggak kepajang. Iya. Itu sih yang selebihnya memang ini aja, kita memang berbagi ya, share inspirasi juga. Kemarin itu ada dari Volvo. Oke. Kan biasa pensiun ya, masa pensiun Iya. ya ada apa ya, Untuk bisa ini ya, usaha. Iya, misalkan untuk yang setelah pernah tugas dari perusahaan tersebut, misalkan dia mau membangun usaha atau mau Iya. memulai bisnis ya, Smart Listener ya. Benar-benar. Mbak dari ini adalah Misi. salah satu materinya. Iya, karena kan banyak juga yang kuliner ya gitu. Iya. Jadi memang malah tuh dapat banyak banget cerita yang istrinya tuh pintar masak. Oke. Jualan rame, cuman memang nggak bisa dikembangin karena inilah ya, maksudnya dia single ya, dia Iya. kerjain, dia yang urus gitu. Iya. Jadi memang ini, nah akhirnya disitulah kita kasih pelatihan. Kemudian malah setelahnya itu malah ini kasih chat-chat WA, ini Iya. mana mbak gini. Jadi ya memang akhirnya bisa lah saling Iya. bertukar informasi kan. Dan Betul. berharapnya sih bisa berkembang tuh kayak, ini seneng banget gitu. Terus yang lainnya ya itu ada waktu itu juga ke Samarinda Iya. gitu-gitu. Kemudian ada yang dari sekolah gitu sih, sebenarnya lebih ke sharing aja. Iya. Sharing bahwa gimana sih mulai usaha atau gimana sih mulai usaha kuliner gitu kan. Karena sebenarnya bisa usaha kuliner itu kan bisa dari rumah ya, nggak harus punya tempat juga bisa jalan lah. Apalagi sekarang memang eranya ghost kitchen Iya. seperti itu, jadi memang harus bisa dimaksimalin Iya. gitu. Oke, Mbak Eda sempat menyangka nggak sih bisa berbagi informasi, ilmu pengetahuan yang Mbak Eda miliki dan juga bisa mendapatkan penghargaan yang luar biasa? Sempat kebayang nggak sih dari Mbak Eda sendiri dari awal memulai bisnis Cambangket ini sampai dengan sekarang sudah dikenal di kota Balikpapan dan juga mungkin di provinsi Kalimantan Timur ya tentunya ya. Sempat kebayang nggak sih? Oh ternyata dari awal saya membangun bisnis ini ternyata ini tuh bisa berdampak baik banget loh untuk masyarakat dan juga orang banyak. Jadi kayak nggak nyangka juga ya, maksudnya nggak nyangka juga sih. Cuman kalau misalnya penghargaan juga sebenarnya nggak nyangka. Cuman memang dari kuliah saya tuh suka, jadi memang suka berkompetisi ya Iya, bahasanya. iya. Jadi memang sebenarnya juga bukan hal yang baru gitu. Iya. Bahkan mungkin di kuliah dulu itu lebih sering nulis. Iya. Nah sebenarnya saya tuh lebih sering nulis gitu kan. oke. Kemudian ikut karya ilmiah, cuman juga memang suka usaha ya, karena biasanya ikut proposal usaha, Iya. ikut usaha, ikut apa aja pokoknya dulu gitu kan. Dan dulu waktu kuliah udah dapet hadiah tuh. Oh gitu, oke. Jadi pertama kali ikutan tuh 7 juta. Itu di Wow. 2000 anak kuliah. Anak kuliah ya Mbak. 2000 berapa ya? Berarti saya lulus 2011, maybe 2010-an lah. Iya. Dan itu uangnya udah cukup banyak banget Iya. gitu kan. Dan pada saat itu udah mulai usaha. Jadi tapi begitu udah bisa sharing sama orang kan, kalau Iya. di kuliah tuh kompetisi ya, Iya, beda. betul. Tapi begitu bisa sharing aja sama orang tuh kayak rasanya, gue nggak percaya, tapi kita sharing ya gitu kan. Jadi memang berbagi pengalaman dan berbagi ilmu. Nah itu sebenarnya bahwa seorang orang juga nggak harus fokus untuk bisnis ya, maksudnya Iya. jualan, tapi bisa upgrade ilmu gitu. Karena memang di dalam dunia bisnis pada akhirnya ilmu itu memang penting diterapin gitu. Jadi kita juga upgrade skill, kemudian juga upgrade bisnis, karena kan begitu bisnisnya berkembang, otomatis banyak hal yang harus memang dipikirkan dan dikerjakan, dan itu setidaknya basically kita udah harus punya skill lah gitu. Nah kalau sharing itu kalau misalnya jadi kan biasanya tuh habis ngisi
Oke, luar biasa. Jadi memang selain kita fokus ke pengembangan perusahaan kita dan juga usaha kita, berbagi itu penting banget ya Mbak Eda ya. Dan juga kebahagiaannya itu loh Smart Listener yang tadi Mbak Eda ungkapkan itu adalah kebahagiaan itu beda ketika bisa sharing dan juga berbagi kepada sesama. Jadi namanya cerita bahagia. Iya. Cerita bahagia mood. Jadi memang benar-benar apa yang dilakuin itu memang dari hati. Dari hati. Capek atau apapun itu pasti hilang lah. Makanya cerita bahagia mood itu Iya. mindsetnya harus tertanam lah. Nah itu benar banget. Jadi mindset itu juga menjadi salah satu pedoman kita ya Mbak Eda ya, supaya kita bisa ya usaha dan juga bisnis ini mau dibawa kemana sih, Ya. dan juga pengembangannya seperti apa itu juga berawal dari mindset kita seperti itu Mbak Eda ya. Benar banget. Dan juga wah, Denny juga dapat banyak insight banget dari Mbak Eda untuk hari ini yang tentunya inspirasi dan juga perjuangan dari Mbak Eda selain mengembangkan usahanya sendiri tapi juga bisa berbagi kepada sesama. Nah Mbak Eda, kalau kita berbicara tentang bisnis kuliner, tentunya bisnis ini adalah bisnis yang istilahnya insya Allah tidak pernah mati lah ya Mbak Eda ya. Karena setiap kita perlu makan dong ya. Setiap hari kita perlu makan, dan juga bisnis kuliner ini selalu menjadi bisnis yang peluangnya cukup baik untuk bisa dikembangkan. Nah, seiring dengan berjamurnya rumah makan dan juga banyak banget kafe-kafe di Balikpapan dan juga berbagai macam inovasi-inovasi yang berkembang di Balikpapan ya. Nah, kalau Camaket sendiri menyikapi hal tersebut bagaimana nih Mbak Eda? Nah, jadi memang salah satu bisnis yang sangat cepat ya, itu salah satunya memang kuliner. Jadi cepat banget nih, misalnya makanan juga cepat hits ya. Jadi kayak makanan baru kemudian hits. Cuman memang bisnis kuliner ini juga bisnis kembang api. Bisnis kembang api itu apa sih? Jadi bisnis yang memang cepat meledak kemudian cepat redup, ya cepat mati bahkan ya. Karena jadi memang kalau Camaket itu yang pertama adalah kita tetap konsisten di menu-menu yang memang sudah standar ya, maksudnya dan memang udah ada marketnya itu tetap. Kemudian yang kedua, ketika kita mau bermain di bisnis kuliner tapi yang booming-boomingan, itu kita tetap ikutin zaman trennya apa kita bikin. Cuman tapi kita tetap di Cambaketnya sih. Jadi ketika bisnis itu udah mulai redup ya udah kita tinggalin aja gitu kan. Nah yang ketiga, kita memang selalu inovasi menu baru. Jadi kita memang banyak banget menu baru. Nah menu baru itu juga biasanya itu menu yang create dari lama gitu. Jadi bahannya tetap sama, tetapi pengolahannya beda. Jadi sebenarnya secara bahan baku itu tidak terlalu banyak dan tidak terlalu berbeda gitu. Terus kemudian kita memang ada beberapa varian yang unik nih. Misalnya kita punya mini tumpeng burger. Nah jadi itu mini ditumpuk tuh, terus kita beri ucapan, beri foto, bisa di mix sama kebab mini, kemudian bisa di mix sama kentang goreng. Nah kemudian kita juga ada tumpeng burger. Jadi itu tumpeng yang gede, isinya 28 pieces. Itu juga jadi salah satu unggulan kita. Kemudian juga kita punya monster burger. Jadi menara patty. Jadi memang menu yang nggak banyak orang di luar punya gitu. Jadi memang keunikannya itu ada. Dan kita memang ngadain giveaway gitu. Kemudian ngadain diskon, dan kita memang harus aktif di media sosial media. Apalagi sekarang milenial tuh ke Instagram kan. Jadi Instagram itu benar-benar kita lagi ada giveaway atau kita lagi ada promo atau kita lagi ada, kemarin tuh kita lagi ada makan gratis. Sayang banget saya nggak ikut kemarinnya. 50 mangkok makan gratis gitu, bakso. Nah, tanpa syaratnya cuma dari jam 2 sampai jam 4 gitu. Nggak ada syarat follow, nggak ada syarat apa enggak tuh, cuma tinggal bilang nih makan gratis bakso. Jadi memang harus ada kegiatan-kegiatan atau promo-promo lain yang menarik. Sebenarnya sekalian juga kita berbagi lah. Oke, luar biasa. Itu tadi ya bagaimana Camaket Mbak Eda sendiri bisa menyikapi perkembangan bisnis-bisnis kuliner yang semakin banyak dan juga menjamur, tidak hanya di kota Balikpapan maupun di luar dari kota Balikpapan ya. Ini juga banyak banget makanan-makanan yang viral dan lain halnya. Tapi Camaket ini tidak pernah patah semangat dan juga tidak pernah takut ya. Karena ya itu tadi Smart Listener, inovasi.
Inovasi dari Cambake yang tentunya tidak akan pernah bisa terlupakan oleh konsumen setia. Jadi mereka tuh nunggu lagi apa lagi ya? Iya. Ada kejutan-kejutan lah. Oke, luar biasa. Mbak Endah, kalau dari sisi promosi, kan ini kita milenial banget nih. Tadi juga seperti singgung, Mbak Endah sudah memanfaatkan sosial media untuk bisa mengenalkan produknya dari Cambake ini sendiri. Nah, menurut Mbak Endah, gimana sih untuk strategi promosi untuk mengenalkan Cambake ini? Jadi memang sebenarnya kalau untuk promosi kita harus tahu dulu nih target market kita apa, gitu kan? Kalau misalnya kayak Cambake ini target marketnya sebelumnya adalah family kebanyakan apa sih Facebook ya, gitu kan, ibu-ibu, mama Facebook gitu kan. Nah kita lebih banyak kemarin memang mainnya di Facebook gitu, Instagram main cuma memang belum terlalu teratur ya. Nah pada saat pandemi ini kita mau beralih nih, kita mau mencoba untuk menjaring milenial, berarti kita mainnya di mana? Berarti kita mainnya harus di Instagram gitu kan. Nah yang pertama kemarin adalah feeds-nya Cambake itu kita benerin. Jadi secara feed kita udah benerin. Kemudian yang kedua kita juga ngadain promo di Instagram. Jadi promo yang kita lakukan hanya di Instagram, tidak kita share di Facebook. Jadi kita tahu nih marketnya, pancingannya di Instagram itu berapa sih gitu. Nah yang ketiga adalah kita punya database. Nah gitu. Jadi ketika kita buat nih promo di Instagram, berapa banyak sih yang akan tertarik gitu kan, dan kemudian kita bisa ngeliat profil dari followers itu ya, yang komen, kemudian yang tiba-tiba ngikutin gitu. Nah yang keempat sebenarnya musimnya adalah bisa endorse ya. Jadi namanya juga kita promo ya gitu kan, kita bisa endorse ala ini loh ya, selebgram atau endorse itu secara Instagram ya. Kita bisa untuk nyicipin, tapi memang kalau Cambake sendiri sampai dengan jasa foto itu kita selalu porsinya yang sesuai gitu. Jadi misalnya bakso yang baksonya 3, siomaynya 1, minyak segitu ya, waktu foto juga harus segitu gitu. Karena beneran deh takut kan tiba-tiba. Tapi kalau secara visual fotonya bagus, memang bagus. Tapi kalau porsi dan apa kita memang mengupayakan adalah real ya, real yang memang di foto. Dan kalau memang mau main di Instagram adalah fotonya harus menarik gitu. Karena secara visual gitu kan orang lihat. Kalau misalnya fotonya nggak menarik, orang cuma tahu doang gitu. Tapi kalau udah menarik dia bisa lagi baca caption atau udah stalking penasaran gitu. Nah jadi memang kita benar-benar setelah lebaran ini kita memang benar-benar nih di Instagram, feednya kita benerin, kemudian foto-fotonya kita bagusin, kemudian kita bikin tema, kita bikin konsep seperti itu. Nah sebenarnya adalah banyak hal yang bilang mungkin tidak ada waktu, kemudian tidak bisa caranya gitu. Padahal sebenarnya itu bisa dikerjain sendiri. Apalagi sekarang smartphone-nya udah canggih kan. Jadi sebenarnya bisa ada cara-caranya lah, aplikasi yang memang sangat memudahkan. Dan itu memang kalau memang mau main di Instagram ya memang kita harus ikutin bisa dibilang algoritma Facebook, Instagram. Tapi kalau di Facebook kita tetap promo di Facebook. Jadi memang lini promonya kita lebih dicari. Luar biasa, itu strategi yang sangat bagus banget ya dari Cambake untuk bisa semakin dikenal produknya Cambake, terutama untuk di sosial media. Karena sosial media ini Smart Listeria tentunya sebagai salah satu media yang paling mudah, murah dan juga bisa diketahui oleh efisien juga, dan juga bisa diketahui oleh banyak orang ya. Benar. Dan sebenarnya juga ngejaga hubungan ya sama pelanggan, loyalty customer. Jadi kita tahu. Jadi gimana kita bisa customer itu merasa kita tuh peduli. Hal-hal seperti itu memang terkadang penting banget poinnya, karena promosi yang terbaik adalah promosi dari orang rekomendasi. Luar biasa. Mbak Endah, setelah jeda iklan ini, jadi pengen tahu nih menu spesial dari Cambake dan juga Smart Listener pasti juga nggak sabar gimana sih rasa dan juga bentukan spesial menu dari Cambake. Tapi kita jeda iklan sesaat. Setelah ini kita akan kembali lagi di segmen terakhir yang beda ya, untuk bisa menyicipi menu spesial dari Cambake, tapi setelah jeda iklan yang satu ini. Ya Smart Listener, kembali lagi di program Millennial Success Story. Segmen terakhir kita di
diberikan suguhan yang luar biasa dari Mbak Enda. Mbak Enda, sebelum kita mencicipi hidangan ini, Mbak Enda boleh jelaskan nggak ke Smart Listener ini hidangan apa namanya dan juga apa sih yang membuat hidangan ini berbeda dan juga menjadi hidangan di Cambaket? Oke deh, kalau yang ini pasti udah pada tahu nih. Jadi ini burger, Oke. dalamnya daging cincang, kemudian sayur. Nah ini ada kentang, Oke. opsionalnya kentang. Nah, ini ada bakso pedas. Ini kelihatan banget ya cabenya. Waduh, ini ada lumayan banyak ya sebenarnya ya. Jadi yang buat suka pedas boleh banget, dan kita kentalnya kental daging banget. Kemudian udah sama kerupuk pangsitnya dipangsin jeruk nipis tuh tambah. Aduh. Iya. Oke, karena jadi lihat dari sini aja udah menggugah banget ya. Karena dari suka pedas banget. Oh. Dan ini ada tambahannya ya, burger apa tadi Mbak? Ini burger single patty. Burger single patty dari Cambaket teman-teman. Oke, boleh cobain? Oh boleh. Oke, Mbak Enda boleh sambil diceritakan ke Smart Listener kenapa terinspirasi memberikan menu bakso pedas dan juga burger. Bener-bener. Jadi kalau memang burger ini udah memang menu yang awal banget ya, malah ini awal jualannya awalnya burger gitu kan. Oh gitu, oke. Jadi ini udah lama dan tetap jadi favorit juga di hati pelanggan. Waduh, Jadi oke. tetap stay gitu kan selama ya hampir 4 tahun lah ya. Kemudian kalau bakso ini baru, jadi kita baru 2 mingguan lah ya mungkin. Jadi bener-bener kayaknya cuacanya Balikpapannya lagi dingin-dingin. Ya, pas banget ya, soalnya lagi hujan-hujan banget ya Mbak Enda ya. Kemudian kayaknya pecinta pedas itu luar biasa, banyak peminatnya lagi ya. Jadi udahlah kita buat di bakso pedas. Bakso pedas ya. Iya. Oke, Mbak Enda saya cobain dulu ya. Oke. Pedasnya benar-benar dari cabai. Oke. Pedas banget Mbak Enda. Tapi rasa gurihnya itu berasa banget dari kuahnya. Ini berarti untuk cabenya sendiri memang didesain untuk pecinta pedas. Tapi kalau misalkan kayak yang nggak suka pedas, ada pilihan lain nggak sih Mbak di Cambaket sendiri? Belum sih ya, mungkin karena ini kita masih running 2 minggu kan, masih Oke. mau memperkenalkan bakso pedas. Mungkin next kalau ini kita bisa buat yang nggak pedas gitu. Jadi memang kalau kita buat menu ini trial gitu kan, ada masa percobaan lah, dicoba. Ini memang kalau sesuai dengan permintaan kita biasanya buat lagi. Oh gitu, oke. Nah ini biasanya kalau dalam satu hari untuk bakso pedasnya bisa sampai laku berapa porsi Mbak? Biasa sih kalau misalnya makan 50 mangkok, iya 50. Kalau yang crispy 20. Nah, memang banyak pilihan ya. Dari pilihan lain juga. Gitu. Dan ini particular kondimennya lengkap banget. Jadi selain ada baksonya, ada tahunya ini juga ada isi baksonya Mbak ya. Oke, dan juga ada sawinya, lengkap banget, sama ditambahkan kerupuk pangsitnya. Waduh, enak banget ya sebenarnya kalau ya sahabat Smart Listener bingung ya mau pesan menu apa, alternatif bakso pedas ini bisa menjadi salah satu pilihan yang recommended. Nah, kalau tadi udah ada bakso pedas, kita ada burger single patty. Waduh, ini Dedi boleh coba juga ya. Boleh. Jadi kalau mau dihidangkan semua tuh penuh. Jadi banyak banget ya, karena saking banyaknya menu-menu yang ada di Cambaket ini. Selain 2 menu ini ada apa lagi Mbak yang paling best seller di Cambaket? Kebab, oke. sama kita ada juga pizza homemade gitu. Jadi Pizza homemade, oke. Iya, 8 slice. 8 slice. Dan ini cantik banget ya, lucu gitu ya. Ada Cambaket di sini. Dan juga dihidangkan dengan kentang goreng dan juga kondimen lainnya. Kalau misalkan Smart Listener pengen rasa yang lebih nikmat bisa ditambahkan saus tomat atau saus sambal gitu ya Mbak Enda ya. Oke, Dan kafe kita juga udah halal. Oke. Jadi udah benar jaminan juga ya. Oke, jadi udah aman dan juga nyaman ya Mbak Enda ya untuk seluruh konsumen yang tentunya ingin menikmati dari restoran Cambaket ini sendiri. Dan juga Smart Listener bisa loh kalau misalkan lagi pengen nongkrong gitu ya sama teman, sahabat atau keluarga, bisa memilih kafe Cambaket ini yang ada di Jalan apa Mbak Enda? Jalan Nabi Raja 1B nomor 14 Kopri. Oke, nah ini patokannya kalau
di samping kiri kita ada kantor BNN ya, dan taman 3 generasi. Tapi masih ada jauh ya, BNN sih lebih ke kayak kantor BPJS itu jalan di belakangnya kantor BPJS. Oke. Di belakang kantor BPJS. Iya, kantor yang di wilayah. Polri ya. Betul. Oke. Nah, smart listener, kalau misalkan smart listener bisa menyaksikan ya, ini patty-nya juga royal banget ya Mbak Eda ya. Dagingnya ya, dagingnya juga royal banget dan juga kita coba aja langsung ya. Oke, bismillah. Oke, enak Mbak Eda. Enak, pas banget ya. Ini sebenarnya kalau misalkan lagi nongkrong-nongkrong gitu ya, lagi pengen cobain menu-menu spesial, bisa order bakso pedas dan juga bisa order burger ini. Luar biasa. Harganya berapa Mbak Eda? Kalau kita 17.000 bentuknya. Terus kalau misalnya paket itu ada yang 22.000 udah sama kakak. Jadi paket hematan di GoFood juga. Oke. Jadi buat yang mager bisa banget. Nah, Mbak Eda, dari menu-menu yang ada nih ya di Cambaket, kenapa sih Mbak Eda tertarik juga untuk bisa mengolah misalkan ya burger nih ya, ada beberapa varian yang lainnya. Itu kan tadi Mbak Eda kan juga sempat bilang ada monster burger. Kenapa itu Mbak pengen untuk memvariasikan menu burger ini di menunya Cambaket? Jadi memang sih sebenarnya biar nggak monoton ya menunya. Jadi kayak misalnya customer ini masih punya banyak pilihan lah. Jadi kalau bosan menu yang ini bisa ganti menu yang ini. Misalnya nggak bisa sapi, bisa ganti yang ayam. Jadi memang alternatif menu pilihannya tuh banyak. Jadi kalau bosan ya. Oke, jadi bisa ini ya. Kalau hari ini udah datang ya ke Cambaket, besok bisa datang lagi dengan pilihan menu yang lainnya. Oke, nah Mbak Eda, sebelum kita mengakhiri program Millennial Social Story hari ini, dan juga tadi Mbak Eda sudah banyak memberikan insight dan juga memberikan banyak sekali pengetahuan dan juga edukasi seputar bisnis dan membangun Cambaket ini sendiri. Apa nih kira-kira yang ingin Mbak Eda sampaikan kepada millennials di luar sana dan juga smart listener yang tentunya menyaksikan program Millennial Social Story dalam membangun usaha? Benar. Jadi buat sebenarnya lebih ke tips aja ya. Jadi kalau misalnya mau usaha mulai dulu gitu. Jadi pertama tuh niat. Nah, niatnya apa gitu. Kemudian yang kedua usaha. Kemudian yang ketiga memang harus tekun. Jadi kalau jatuh bangun tuh biasa ya. Tapi pada akhirnya kita bisa nentuin passion kita di mana. Kalau misalnya kita nggak bisa jadi expert di suatu tempat kalau kita udah pindah-pindah, seperti itu. Jadi memang kalau kuliner ya oke, kita di kuliner kita jalanin. Selebihnya kuliner itu banyak sekali pengembangannya tentunya, tapi tetap di wilayah bidang kuliner gitu. Kemudian memang harus mental ya, mental juga harus siap karena biasa orang jualan itu kenapa orang tuh selalu jualan karena berharapnya selalu enak-enak nih, selalu rame, kemudian nggak siap nih untuk nggak laku. Kadang-kadang jualan juga sepi, kadang juga nggak laku, tapi gimana memang nyikapin hal-hal seperti itu buat jadi pemicu nih gitu. Kemudian tentukan target, itu aja. Goalsnya mau kemana? Oke, kalau udah tahu berarti breakdown apa aja yang harus dilakuin untuk tercapainya goal itu. Goal itu nggak harus bisa. Goal tiap orang kan beda ya. Kalau misalnya simpelnya aja, saya harus jualan yang satu. Ya udah satu dulu, satu udah bisa. Oh ya udah saya harus jualan 3 nanti besok. Jangan bikin target yang terlalu tinggi melampaui batas kemampuan sehingga pada akhirnya untuk menjalani ke situnya sepertinya susah. Jauh gitu. Buatlah yang kecil-kecil tapi tujuannya tetap akan besar. Betul. Oke, luar biasa sekali pesan dan juga insight yang diberikan oleh Mbak Eda, owner dari Cambaket, sebagai narasumber kita di Millennial Social Story edisi hari ini. Kami terima kasih Mbak Eda ya. Saya juga makasih sudah
ditampilin. Betul, sama-sama, dan juga sudah memberikan banyak sekali inspirasi dan juga informasi kepada millennials di luar sana untuk bisa tetap semangat dan juga tetap berusaha. Apapun kendalanya, apapun kondisinya, kita harus tetap bisa berjuang dan juga berinovasi. Kalau tadi katanya Mbak Enda. Oke. Smart Listener, terima kasih untuk Anda yang selalu setia mendengarkan dan juga menyaksikan program Millennial Success Story. Sampai ketemu di program Millennial Success Story di minggu depan setiap hari Rabu jam 11 sampai dengan 12 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 97,8 Radio Sumatera Balikpapan. Saya mau habisin dulu. Ini burger sama juga baksonya enak banget. Langsung kalau kalian mau juga untuk memesan dan juga menikmati kafe Cambaket, bisa langsung ke sini di alamatnya di mana, Mbak? Jalan Amir Plaja 1B nomor 14 di daerah Kopri atau di Maps Cambaket Cafe. Oke, sampai ketemu di edisi berikutnya. Tetap sehat dan juga tetap semangat. Selamat sore dan sampai jumpa. We take the time to listen to you.